sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Maaf dia terlambat dapat sama polisi soal Monas. Informasi kepada tim penilai UKS tingkat nasional dan partai dari BPP melaporkan bahwa tim penilaian UKS tingkat nasional dimulai besok, tapi berhubung besok para keduanya sibuk sehingga dari tim nasional hadir atau mau bikin terjun ke lapangan untuk penilaian baru besok, tapi hari ini benar waktu itu terima sehingga dari Pak Rahmat CS nanti akan bicara yang dinilai TK hari tanggal besok, terus SD, SMP dan SMA. Dan mudah-mudahan tentunya kami dari pelaksana untuk penilaian ini bisa memberikan terbaik sehingga kita bisa ikut juara kira-kira gitu lah. Untuk itu Pak Rahmat monggo kalau Ini maunya juara. Saya sih suruh Bapak mulai. Saya mau titip aja Pak satu. Saya lihat ada unsur itu belum kita masukkan dalam menilai UKS ya, di dalam sekolah ini. Hanya kebersihan, WC, tanaman. Anak-anaknya nggak pernah dinilai. Saya ingin sekolah itu harus dinilai. Berapa persen yang obesitas? Mungkin nanti, tapi saya kan mulai di kita Pak Asro, mumpung kepala dinas kami agak kurus soalnya. Kalau gemuk pasti dia protes. Saya kira itu harus dinilai. Karena rata-rata yang namanya penyakit itu muncul kan semua dari kelebihan lemak, kelebihan itu jadi semua di situ. Nah ini harus diukur. Jadi kalau sekolah yang berhasil UKS itu menjual lingkungan bersih. Untuk versi DKI nanti kita harus bikin sendiri. Sama kayak BPS. BPS saya itu beda loh Pak, nilai kemiskinan itu. Saya itu gunakan KHL, kebutuhan hidup layak. Jadi nanti kami itu ada batas kebutuhan hidup cukup. Karena saya tidak mau gunakan 343.000, nggak masuk akal. Untuk menentukan garis kemiskinan. Saya mau kebutuhan hidup layak berapa. Nah itu yang kita BPS kerjakan. Namanya sudah saya minta. Jadi saya kira sekolah kita, anak-anak, kita harus berani kan tahun depan sudah masyarakat ekonomi Asia. Sekolah di Asia rata-rata sampai soal badan gemuk itu diperhatiin. Ya anak suruh lari Pak. Biasanya kalau anak Singapura itu Pak ya, kalau dia bisa pull up 7 kali itu dikasih bintang boleh. Jadi dihitung. Nah anak saya terapkan, yang kecil belum mau. 8 tahun ini agak malas dia gemuk, sekarang bagus gitu. Nah kalau yang besar udah, yang besar itu dia dapat piagam di wajah sekolah itu, the most fitness improvement. Dia lagi, dulu hanya bisa pull up 6 kali, nah sekarang dia bisa 12 kali. Nah ini ukuran lemak berapa? Nah ini saya kira kita harus berani mulai sesuatu yang lebih mengarah ke individu. Nah itu pikiran saya soal sekolah. Jadi saya pengen anak-anak sekolah kita ya nggak perlu kurus sekali. Artinya itu mereka itu jangan obesitas. Karena sekarang ekonomi membaik, makanan terlalu baik di Jakarta. Jadi semua anak ini makan. Anak yang kamu kan juga malas, mau tidur dulu juga. Ada efek juga tuh sebetulnya kalau kita ngomong gitu. Defisitnya tuh kasihan untuk kecil-kecil kena gula. Ada yang belasan tahun stroke loh, nggak apa-apa percaya. Belasan tahun stroke. Di kampung saya Belitung Timur kan ada stroke. Wah, pertama saya jual di situ
semua senang dong, anaknya main ke rumah juga semua senang nih, senang. Kena stroke, baru 13 tahun. Dia kecil udah gemuk, udah 13 tahun. Saya lihat kenapa? Oh, kena stroke, kasihan 13 tahun. Nah ini kita takut. Dan saya nggak tahu ini cuma iseng aja. Karena saya orangnya nggak suka tiap tahun sama-sama, saya bosan. Saya maunya ada sesuatu yang baru. Mesti naik. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur, kami sangat bersyukur Pak Allah bisa kembali. Karena kita jarang kadang-kadang kesibukan akhirnya sempat, tapi alhamdulillah Pak Allah. Tapi saya terima bukan minta dijuarain ya. Kami datang dari Pak Kementerian Agama. Saya kebetulan dari Kementerian Agama karena memang juga agama jadi saya dapat kepercayaan untuk menjadi ketua tim. Sebenarnya rekan-rekan juga layak menjadi ketua. Apalagi kalau kriteria Pak Wagub tadi dengan pelabuhan dengan saya teman-teman itu nggak layak lagi menjadi ketua. Ketua boleh Pak. Saya Di tingkat provinsi dan akan dipilih, akan dinilai di antaranya itu TK Tirta Marta, SD Santa Ursula, kemudian SMPN 193 Jakarta dan SMA 54 Jakarta. Jadi insya Allah besok pagi ini kami akan mulai turun ke lapangan untuk melakukan penilaian lomba suara sehat. Yang ini sudah tradisi sebenarnya, tadi Pak Wagub bilang bahwa harus ada sesuatu yang baru dan memang itu menjadi catatan kami nanti insya Allah. Jadi hal yang akan kami perhatikan untuk depan, termasuk tadi juga Pak Karo menyampaikan ada catatan-catatan yang perlu juara satu itu kelebihannya apa katanya. Jadi jangan hanya juara satu, juara dua, juara tiga, sehingga ada hal-hal yang bisa jadi pelajaran ke depan untuk peningkatan. Itu insya Allah nanti kami bicarakan di tim pembina UKS pusat yang merupakan gabungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan serta Kementerian. Dapat kami sampaikan bahwa dalam penilaian ini memang kami berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas penilaian. Dan 2 tahun terakhir ini sebenarnya kami sudah melakukan perubahan yang cukup signifikan. Karena beberapa tahun terakhir seringkali juara itu dinominasi oleh sekolah atau madrasah di kota, Pak. Nah, ketika kita melihat ada madrasah yang bagus di daerah, itu hanya 1-2, maka kami mengambil kebijakan bahwa penilaian itu ada 2 kriteria besar. Yang pertama berdasarkan best performance, jadi semacam di DKI Jakarta ini, apalagi dukungan dari Pemda Provinsi maupun dari kota setempat itu sangat bagus, maka sekolah itu sangat luar biasa karena dukungan dan karena upaya internal sekolah itu, maka itu bisa dikategorikan sebagai sekolah yang layak untuk menjadi juara dalam kategori best performance. Tapi di daerah ada sekolah swasta atau madrasah swasta kurang dukungan Pemda dan sebagainya, tapi mereka berdaya, punya tenaga secara internal untuk selalu memberdayakan diri sehingga menjadi bagus, maka itu mereka seringkali dikategorikan sebagai best achievement, jadi memiliki prestasi gitu. Jadi kami memiliki kebijakan untuk menggunakan 2 skenario penilaian itu, dan ya tentunya mudah-mudahan apakah masuk ke 1 atau 2 DKI termasuk yang dinominasikan atau diumumkan. Kemudian untuk penilaian ini dapat kami sampaikan juga bahwa tadi saya katakan bahwa kami datang dari 4 kementerian, Pak Wagub, dan masing-masing kementerian sebenarnya sudah punya tugas dan fungsinya masing-masing. Bahkan ke depan itu ada perubahan surat keputusan bersama ya menjadi peraturan bersama yang kemudian itu cakupannya lebih luas lagi karena ada beberapa program yang secara progresif dikembangkan oleh Dinas maupun di Kemenkes sebenarnya, dan kemudian mencakup pada wilayah atau lembaga pendidikan yang lainnya. Ada pondok pesantren, ada kemudian perguruan tinggi ke depan itu, sehingga
perubahan adanya SKB 4 Menteri. Dan insya Allah tidak akan lama lagi ini akan ditandatangani oleh Pak Menteri. Jadi kami memiliki tugas masing-masing, termasuk anggaran juga, jadi kami mengadakan anggaran masing-masing. Jadi kami berangkat dari digabung. Jadi setiap tahun kami menganggarkan pada DIPA masing-masing untuk pembinaan dan penyelenggaraan LSS ini. Jadi ini memang betul-betul kerja bersama gitu, antara kementerian. Ya, setiap kementerian memiliki tanggung jawab masing-masing. Jadi itu Pak Wagub, dan perkenalkan, saya memperkenalkan tim saya. Ini dari pinggir saya, ini Pak Bin Kuntoro. Mendagri ya? Mendagri, betul. Mendagri. Jadi Masih pakai hijau itu masih Mendagri. Kalau kementerian yang lain udah nggak mau pakai lagi. Pak Bin Kuntoro, kantornya di belakang. Saya tetangga di belakang. Saya dulu kan di Komisi 2 Pak. Komisi 2 DPR RI ya, membidangi pemerintah. Partner kerjanya Mendagri. Ya, terus yang berikutnya ini Pak Adi Syahbana, beliau dari Dikbudbag. Dari bagian apa Pak? Di Detail saya di sekretariat. Ya, di sekretariat. Ini sudah kelihatan PNS sudah pakai baju begini. Kemudian berikutnya Pak Yusuf Ghazali. Ya, Pak Yusuf ini dari Kementerian Agama. Kemudian Pak Muhammad Al-Zufri dari Kemdikbud. Kemudian Pak Rebut Widianto dari Kementerian Agama. Kemudian Pak Yarkoni dari Kemdikbud. Kemudian ini Dr. Menti Hermiati. Ya, saya juga berketemu ini Pak. Kemudian terakhir itu Pak Dito Kempes dari Kempes. Jadi ini bersembilan ya, kami jadi lengkap. Sebenarnya ada beberapa orang yang tercatat dalam tim, tapi kebetulan hari ini katanya ada acara. Jadi Kemdak itu sedianya 3 orang, tapi 2 orang tidak hadir. Kempes juga 2 orang, tapi hanya 1 orang. Nah ini mudah-mudahan Ibu dari mana? Dikbud dari Dikbud. Yang Kempesnya yang sebelahnya Pak. Dokter dari Kemkes juga. Bisa juga masuk jadi PNS di Dikbud. Banyak. Ada banyak dokter. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Wagub. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk menerima kami pada siang hari ini. Dan kami ikut berdoa ya, apa yang kami kunjungi bisa yang terbaik. Gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ya mau pesan apa lagi? Saya cuma ya saya cuma merasa UKS setelah saya evaluasi 1 tahun kemarin itu, saya cuma merasa kurang kalau cuma nilai sekolah, nilai apa. Karena kalau kita ngomong jujur, buat kami itu sama Pak Gubernur ya, yang kita bangun tuh orang, bukan di lingkungan. Kalau orangnya beres, lingkungan ini beres. Makanya saya nyontek dari penanggung saya waktu DPRD. Jadi sampai sekarang saya pakai itu istilahnya beliau, membuat penuh kepala, perut, dompet mati. Perut dompet. Tadi suara. Perut apa? Perut kenyang. Perut kenyang. Ya, badan kantong penuh. Sehat kan? Kantong penuh. Otak cerdas. Otak penuh. Iya, indikator. Cerdas. Nah, soalnya kepala indikator itu yang dibilang IPM itu. Nah, saya kan dulu DPRD tingkat 2. Jadi kan sering sekali ada seminar atau apapun di Jakarta. Nah, salah satu narasumber itu dari Ahmad gede itu. Iya. Nah, pensiun sekarang pensiun ya. Nah, beliau yang gampang ingatnya. Ini itu. Hanya itu aja. Makanya waktu saya jadi bupati, visi misi saya itu. Visi kan yang mau kita kejar, misi untuk mencapai visi. Ya udah. 1 visi, 5 misi. Nah, visinya apa? Menghasilkan sumber daya manusia tangguh dengan sumber daya alam yang ada. Itu visi saya. Saya diprotes di DPR, profesor-profesor. Mana bisa diukur dengan angka? Saya bilang DPR yang lain menjadikan Belitung Timur kota yang aman, tentram, makmur. Itu nggak bisa ukur, saya bilang. Punya saya bisa diukur. Dari mana? IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Jadi saya bisa diukur.
Nah, kenapa fisik saya bisa diukur? Nah, saya juga sama. Saya selalu berpikir sekolah itu ya bagus lah, kita cuci tangan sama. Saya pengen anak-anak itu tuh siap tanding. Jadi kalau kita pinjam apa tuh istilahnya apa samurai Jepang itu namanya. Gimana Anda perang itu kira-kira itu tergantung gimana Anda latihan. Jadi kalau kamu mau perang 10 jam sebagai samurai pedang, kira-kira gitu ya. Kamu harus bisa latihan 10 jam perang. Kalau kamu latihan perangnya cuma 2 jam, kamu jangan harap bisa perang 3 jam, nggak bisa. Kamu harus latihan lebih keras daripada kita sama. Kita masukin masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Anak-anak di luar itu bukannya dilatih dari sekolah yang baik, tapi fisik sekarang bukan cuma sekedar penilaian. Setiap individu disiapkan. Thailand sekarang dia bikin belajar bahasa Indonesia. Mengerikan Pak, kenapa? Karena dia udah tahu nih Indonesia ini bisnis bagus, sumber daya alam bagus, pasarnya bagus. Kalau kita mau kuasai ini masuk, kulitnya juga mirip-mirip kita Pak. Kelihatan. Bapak, istilahnya apa ya? Nenek saya itu bapaknya orang Thailand dari pihak bapak saya. Mbak Hitam itu orang Thailand dagang ke Bangka. Thailand kan kayak kita kalau kita ketemu, kalau kita ke Thailand kan mirip-mirip kita tuh nggak beda. Nah kalau dia tuh kuasai bahasa Indonesia dia kesini pusing nggak dia Pak kira-kira? Nah kita lihat orang Singapura semua. Suruh lari. Sekarang udah jauh-jauh lah. Kita bicara kapal pesiar aja. Ini orang. Bapak mau ketemu semua pasar kapal pesiar yacht di luar negeri. Siapa awaknya semua? Filipina. Kenapa? Orang merasa aman sama orang Filipina. Kalau dari muka semuanya. Kalau nggak bapak bayang nggak? Bapak sama istri sama keluarga bapak naik kapal pesiar bapak yang beli berapa puluh miliar. Dengan anak buah kapal yang bapak takut nih perkosa istri saya, perkosa anak saya nggak dibunuh di tengah laut nggak? Bapak mau nggak dapat awak kapal di tengah laut, kapal pesiar yang bapak takut dia bunuh? Nah ini kan image. Makanya latih itu orang. Nah kayak perawat. Bicara negara itu juga bicara agama Pak. Timur Tengah harusnya pilih perawat Indonesia dong. Cuma di Timur Tengah tuh, yang negara yang pakai syariat-syariat agama. Semua perawatnya Filipina. Itu persoalan makin lain. Artinya itu kita mesti latih orang kita mesti siapkan tanding lawan mereka. Semua sama. Sampai fisik. Fisik perlu nggak? Kalau bapak fisik nggak dilatih dengan baik, jebol. Teman saya tanya sama saya, kamu kok bisa rapat pagi sampai malam? Nggak ada waktu olahraga. Oh salah. Saya harus bangun 4:30 tiap hari olahraga tiap pagi. Kalau nggak jebol saya. Saya datang sini 7:30 udah rapat Pak. Makan siang pun rapat tadi Pak. Rapat sama Kapolsek itu. Soal Monas itu. Rapat kan kita ngomong nih. Dari pagi loh Pak. Saya ngomong tuh tadi itu ngomong berapa jam aja? 3,5 jam kita rapat. 8.30 sampai jam 12 lewat. Ketemu waktu lagi ngomong lagi. Pakai suplemen nggak? Nggak ada Pak. Bapak boleh cek Pak. Saya nggak ada minum vitamin Pak. Pengen kalau flu keterlaluan minum imbos saja. Ini orang tahu dia imbos itu. Itu nggak tiap hari. Kalau udah flu imbos. Kalau udah hijau adalah Jitromax sudah. Wah mau pusing. Aku bikin obat versi sendiri. Kalau pusing Paratusin. Saya mau jual obat Pak. Bantu apotek ibu saya Pak. Aku udah tahu versi obat saya itu mana kira-kira. Nah saya mau ceritain ini tahun depan Pak. Kalau kita saya mau titip makin banyak sistem, saya kontrolnya gampang. Kalau UKS juga ada sistem fisik, jadi saya bisa cek olahraga saya seperti apa. Saya bisa cek sekolah saya kesehatan. Jadi makin banyak sistem nilai yang kita bikin, nanti kita makin bagus. Bapak mungkin bikinnya kriteria. Sekolah ini berapa persentase sih yang tidak olahraga misalnya? Jakarta ternyata 44% orang nggak olahraga mati nggak? Jadi harus ada tes itu, bukan cuma sekolahnya. Berapa yang obesitas, berapa yang gizinya apa, fisiknya tuh. Soalnya kalau nanti kerja ya, saya waktu sekolah di Prasetya Mulia ini lucu. Bapak tahu kenapa saya di sini
rapat bagus. Ini dosen yang ngajar. Kau mesti push up. Supaya apa? Supaya ini tuh ada daging. Jadi kita pakai baju nih Pak ya. Ini tuh rapat. Jadi kalau pakai dasi, ini tuh bidang. Dia ajarin ini. Push up. Cara mandang gimana? Kenapa? Karena begitu waktu terima kerja, anak Indonesia tuh kalah di mana Pak? Interview. Rata-rata kita. Begitu kan penampilan saja. Orang kan relatif, kamu mesti buka cakap enggak kok. Ya minimal proporsional. Waktu kamu datang itu kamu ngomong juga baik, betul lihat itu sudah. Itu ada pemikiran. Kalau kita ngomong manajer Pak ya, nanti pasti akan seleksi yang fisik seperti apa. Ini ada pengaruh. Nah dia anak-anak kita harus disiapkan seperti itu. Nggak mesti cakep mukanya, nggak usah cakep kok. Senyumnya gimana, ketemu orang, cara tatap orang. Nah itu mesti dimasukkan misalnya dalam sekolah kita. Banyak orang salaman, nggak lihat muka orang. Aku pengen sebel kalau dia ketua-ketua panitia apa yang terima tamu ketemu itu. Bebe lu nggak usah. Lu salaman sama orang, lihat mata orang. Nah anak-anak kita disiapkan seperti itu. Ini nanti porsi lainnya. Karena 2015 Pak, kita akan masukin AFTA dan Universitas Tenggara. 2025 kita akan bonus demografi. Berarti presiden terpilih Oktober, dia mulai kerja 2015, kita hanya punya 10 tahun. Kan Januari 2015 mulai 2025. Nah kita 10 tahun ini bonus demografi. Bapak nggak mau menyiapkan SDM anak sekolah ini dengan baik. 2025 bukan bonus, karena demografi. Mampus kita. Dan sialnya pada saat itu orang-orang ASEAN sudah terbiasa di kita 10 tahun lemahnya. Kan mereka tahun depan boleh masuk loh. Dan bayangin orang ASEAN yang tempatnya begitu dikit, SDA begitu dikit, orangnya begitu dikit dilatih dengan baik, dia udah masuk. Nggak ada lagi penjajahan negara, dudukin negara, nggak ada Pak. Siapa yang mau mati sekarang Pak? Nggak ada cerita itu. Sekarang ini penjajahan ekonomi, pertandingan ekonomi itu ada dubes-dubes datang. Bapaknya dubes datang ketemu kita mau main apa? Pakai mata-mata. Kalau tahu ngomong apa ngapain? Pejabat Indonesia nggak usah dimata-matain. Undang ke TV aja ngomong semua kok dia kok. Ya ngapain pakai mata-mata? Dia di TV. Kayak dia ngomong, diajak debat, seminar, apa yang dia ngomongin? Dia dipancing, bikin acara gitu loh. Semua dubes datangnya tuh Pak. Saya punya produk ini, saya punya produk ini. Dagang. Kita balik lagi ke zaman dulu nih Pak, dagang nih Pak. Semua dagang. Nah dagang, kita bicara individu. Nah saya, ini cuma pemikiran aja. Saya berpikir, kalau cuma UKS setiap kali datang sekolah, udah pergi kotor lagi, jorok lagi itu WC. Nah sekarang kalau ada pemeriksaan nih, jadi ya besok datang nih. Tolong semua SAPD harus bantu nih. Kalau nggak mau bantu, panggil Wagub nih. Paksa nih Pak, tolong ya, ini PU, tolong ya kebersihan ya, tolong ya, ini nggak boleh ada sampah nih, nggak boleh ada ini. Aduh, aku udah tahu lah. Besok mulai lagi kenapa? Karena orangnya. Nah coba kalau kita mulai penilai pakai orang, dengan kesehatan. Berapa persen kita kasih toleransi? Toleransi di bawah 5% yang obesitas. Itu berarti dia harus lakukan sepanjang tahun melatih itu anak. Kalau cuma periksa WC, tanaman apa, dia panggil dinas taman, makanya hadir dinas taman kan? Udah perintah dinas taman, lu ada pohon apapun, kembang apapun, lu penuhi ya sekolah ini ya. Karena mau diperiksa gitu loh. Udah kita sama-sama tahu lah kayak gitu sebetulnya. Sama kayak PKK dulu kan, toga, segala tanaman obat keluarga segala macam itu. Bunga, ibu gubernur datang, saya kan tinggal di Bangka Belitung, di Belitung Timur kan. Kan dulu kan masih masuk Sumsel. Wah mau penilaian dari Palembang, kan pejabat dari Palembang kan. Wah kalian kabut semua, kemana? Ke rumah ibu saya tuh. Pinjam bunga semua. Ibu saya kan puas rumahnya kan. Rumah ibu bunga itu banyak kan. Wah pinjam semua, nanti taruh anggrek segala macam. Begitu habis penilaian pulang, itu kampung balik lagi ke sana, balik lagi ke rumah. Balik juga pada mati lagi kadang-kadang. Nggak dirawat. Kayu pagar. Coba kalau udah hari biasa pergi.
Jadi kita mesti menilai orangnya. Kalau orangnya dites aja dia. Ke toilet seperti apa, kelihatan kok. Dari kebersihan fisiknya itu orang udah kelihatan kok, orang disiplin. Dari orang udah. Sekarang WC udah agak bersih, Pak. Kalau udah bersih ya? Udah bersih. Karena udah ada air ya? Enggak, karena Kepala Dinasnya selalu datang ke WC, Pak. Oh, karena orang nggak sangka Kepala Dinas. Nggak ada potongan. Nah, itulah hebatnya Pak Gubernur. Tapi beliau menyelamatkan 2,4 triliun dana yang nggak perlu dibelanjakan. Ini luar biasa, kalau di swasta udah kasih hadiah 10% loh ya. Langsung berhenti kerja tuh. Dia menyelamatkan 2,4 triliun. Di dinas pendidikannya dia beli yang barang yang nggak masuk akal. Nah itu hebatnya Pak Gubernur. Copot yang lama, 1, 2, taruh Pak Nasrul. Nasrul, nggak salah Pak? Enggak. Bukan pendidikan, nggak apa-apa. Taruh dia situ aja. Nah itu Pak Gubernur. Itu Pak Jokowi itu, saya juga nggak tahu wangsit dari mana. Aku juga Pak Nasrul juga nggak pernah masuk ruangan dia kasih makanan. Pokoknya Pak Nasrul aja kan ya. Nyanyi kembali pendidikan. Iya benar juga. Pak Nasrul ya benar. Suruh aja Pak Nasrul yang sana. Makanya diucapin selamat pos Pak Marbut. Iya, Marbut. Karena dia orang pendidikan, semua selamat. Nah, itu masih ada potongan tinggi gede. Tapi ini betul-betul terjadi, Pak. Ya, saya pikir kalau latihan anak itu, ini pertimbangan Bapak punya hak ya. Ini Wakadis. Silakan Ibu. Wakadis kita ambil orang dalam. Karena beliau menyetujui untuk. Nah, saya kira kalau anak dipaksa fisiknya, ditrain, ada olahraga dulu. Berarti anak itu supaya disiplin, jaga kebersihan itu sepanjang tahun. Kalau cuma penilaian, saya bukan kartu lah Pak. Itu saya lihat tempat dinas taman. Udah diatur-atur semua. Datang besok mau tinggal bagusnya aja. Sekolah begitu Pak. Sekarang udah bagus sepanjang tahun. Sekarang itu bahwa Sudah tahu dong Pak. Iya, sekarang itu ada Pada ketakutan nggak? Saya buat kartu pada ketakutan. Buat panitia aja bukan. Bapak kita ya tanamannya kelihatan tuh Pak. Yang baru ditanam sampai yang udah tumbuh lama kelihatan Pak. Iya, Pak aja tuh. Pohon gede juga bisa pada pindah. sekarang itu yang Ini zaman ini Pak ya. Bapak udah nggak bisa beda itu pohon lama, pohon baru. Segede gajah pun bisa beda. Iya betul. Ini zaman udah. Nggak apa-apa, saya sengaja buka itu. Saya lebih baik tidak juara. Jadi pesan Pak Gubernur lebih baik DKI tidak juara daripada nipu. Kita nggak mau juara kalau nipu. Nah sama sekarang MTQ, laporan dari Kapak Biro Tim Mental. Aku senang anak muda nih. Orang ngoceh macam-macam soal dik mental ini. Ada macam-macam jelek apa? Itu nggak betul. Nah, sering sholat, oke. Terus saya bilang, MTQ, saya nggak mau bajak-bajak dari Banten, dari Jawa Barat ya. Asli KTP DKI. Siapa? Waktu berangkat, apa saya? Di semua asli Jakarta, Pak. Bagus. Tapi kami nggak janji juara umum loh Pak. Dulu DKI bisa juara umum. Tapi musyawarah dari Quran itu, ya ngambil. Saya dulu ketua umum MTQ Provinsi Bama loh Pak, waktu saya bupati Pak. Masih ngerti doang permainan gitu Pak. Termasuk penilaian macam saya ngerti betul Pak, saya mau uji. Saya tempat saya 93% Muslim. Dan kebetulan saya jadi bupati, nah saya yang ditunjuk jadi ketua. Bukan tunjuk saya, teman. Mereka sudah putuskan bahwa yang jadi ketua umum MTQ pertama Provinsi Bama adalah Belitung Timur. Karena Belitung Timur paling kental Islam. Dari tahun 55 yang menang Masyumi, reformasi yang menang Partai Bulan Bintang. Dan mereka untuk menentukan panitia itu tidak pernah berpikir ada pemilihan bupati langsung. Dan saya terpilih bupati. Ini celaka nih, udah buat keputusan yang jadi Bupati Belitung Timur lah yang menjadi ketua umum. Akhirnya saya jadi ketua umum MTQ. Ya udah. Cuma waktu saya pukul beduk nggak keluar barongsai. Takut salah bener. Saya bercanda sama Bupati Bang
Saya bilang sama dia, Ustadz, kamu nih payah, Ustadz. Masa kalah sama orang saya yang hafalan 28 juz, Belitung Timur yang menang. Kamu kalah, kamu bayangin. Bupatinya nggak dapat hidayah aja udah ngalahin kamu, tapi dapat hidayah loh. Dia lewat semua. Tapi itu terjadi. Saya ngerti konsep-konsep ini. Nah, jadi kami DKI putuskan lebih baik kalau saya juara umum daripada kita nipu. Sama atlet juga, saya juga nggak mau banyak-banyak dari provinsi lain, nggak bisa. Ya kita lebih baik main jujur lah, lebih baik nggak ada yang lulus, tapi bener. Ngapain tipu diri? Nah sama seperti kecek garis cukup tadi Pak. Kalau gunakan KHL, Bapak tahu nggak kemiskinan di DKI bisa berapa persen? Sekarang 3,6, 3,7 ya. Kalau pakai itu, saya perkirakan di atas 50%. Bisa hampir nyentuh 60%. Nah, seluruh BPS. Kata orang BPS mungkin loh Pak. Bapak apa nggak bahaya orang politik? Nah ini di masa Bapak kemiskinan naik dari 3,7 jadi 55 atau 57. Gak apa-apa. Tapi saya tahu persis siapa yang miskin, kelurahan mana yang miskin. Supaya saya ke program KJP semua, sama kayak KJP. Ibu udah dengar nggak Bu ya dari Bank Dunia kan? KJP kami itu ternyata 40% usia 16-18 tahun itu putus sekolah di Jakarta. Kenapa? SMA negeri semua nggak cukup. Kita kasih DOP sekolah swasta. Ya tidak banyak. Mengutannya ke anak terus. Ini sekolah jelek dibiarin, dapat modal dari kita. Nah kita stop DOP, nggak boleh. Kasih ke anaknya aja cukup duit. Dia yang tentukan mau sekolah kemana. Jadi beli barangnya mesti di Pameran Jakarta Book Fair aja, debet. Udah. Kalau sekolahnya jelek gimana? Ya bangkrut dia. Bangkrut baru aja di mall, nggak bisa. Jual ke kayak rumah sakit, nggak bisa. Jual ke kami. Kayak usaha dia udah mau jual, cuma tuh setengahnya buat 3,8 hektar. Yang dia mau jadikan mall itu loh. Dia rumah sakit dia pertahankan nggak apa-apa. Dia dampingan rumah sakit kanker kita. Nah kita beli. Dia sekolah yang bangkrut jual kepada kami. Nah, kita kasih, mungkin kita bisa kasih 600 sampai 800 ribu ya KJP itu anak SMA. Karena orang miskin nggak mungkin dikasih 200 ribu. 280 sisanya ada nombok, dia miskin mana bisa sekolah. Kalau mau kasih yang lengkap. Nah data ini semua kita butuh yang akurat. Nah jadi saya ingin cerita ini ke bapak-bapak ibu di sini supaya bapak tahu konsep DKI berubah. Kami nggak butuh juara kalau bapak temukan yang ada kecurangan nih Pak. Pohon baru tanam semua coret. Jangan kebiasaan supaya dia tahu malu gitu. Coret, ngapain buang-buang duit untuk hal-hal menipu diri sendiri. Kami baru 5 tahun. Nah saya lebih baik tidak terpilih. Saya jam berapa saya cukup keras tadi. Jadi saya minta semua pimpinan bertindak apapun sesuai aturan. Jangan mikirkan posisi saya atau partai politik saya. Saya tidak terpilih kembali tidak masalah. Yang penting sistemnya mulai benar. Ini nggak usah pikirnya politik. Pak itu nanti Pak Pilpres. Kayak dulu saya mau soto buat duit. Ini gimana Pak? Banyak banjirnya Gerindra ini Pak. Apa nggak selesai pemilu dulu baru diberesin? Tunggu mereka beranak lagi dari rumah berapa ratus ribu lagi. Nggak bisa, sikat aja. Sikat aja. Saya dapat sama Kapolsek itu, teman-teman. Saya ajarin cara operasi terhadap yang pedagang liar. Itu namanya operasi tanda kutip operasi jambret namanya. Jambretnya itu mau untuk semua yang jual situ. Kalau dia datang ke pos polisi lapor, barang saya dirampok, dijarah, dia petugas. Kamu tinggal tanya dia balik. Oh, jualan di mana? Beda acara. Di lapangan Monas. Sepengetahuan saya lapangan Monas tidak boleh ada jualan. Jadi Anda bohong. Mana bukti Anda jualan? Pusing loh. Ya gua rampok aja cara mafia juga. Lalu lapor polisi tanya jualan di mana? Monas. Mana mungkin jualan di Monas? Monas kan nggak boleh jualan. Lalu gue bikin pusing juga loh. Sama. Nah ini model-model ini. Saya kira itu sih Pak. Saya harap itu aja. Dan saya senyum-senyum saya curiga nih. Pasti ya. Pak Rasul udah belain pendidikan. Kalau sekarang nggak Pak, benar Pak. Jadi contohnya begini Pak.
Ini kita hanya untuk Saya nggak mau. motivasi. Kalau kami salah dari kelas sama belakangnya jujur kelas itu bagus. Iya. Jadi Pak, data yang tumbuh hanya 8%. 8%. Hanya 8%. Iya. Kemudian data yang kurus 5%. Jadi artinya hanya 13% yang kita keluarkan. 78% bagus. Ada datanya nih, Pak. Tapi yang kurang gizi belum di situ, kurang gizi. Iya udah, yang kurang kan yang kurus. Hadisnya kurang gizi juga tuh kayaknya tuh. Iya. 5% ada Pak ini, Pak. Validasi cek validasinya gitu. Soalnya serba susah, saya mau ajak dia makan yang enak dari kolesterol lagi. Susah juga Pak ya. Nah, itu baru sehat lah. Orang yang sehat itu nggak boleh terlalu makin tambah umur, terus makin sering. Kalau pertamanan juga Pak, kami mengadakan penyuluhan Hanya peluang. dari KPSM, dari mulai membuat rancangan taman sampai Nggak tahu lah, Bapak nilainya bener apa enggak. Saya justru senang ada yang nilai kan, karena saya nanti dia bantu saya audit sebenarnya. Bener nggak kerjanya kan? Kalau saya audit kan pusing dia. Ya. Kalau tambah berat badan jangan ganti celana baru, jangan ganti ikat pinggang baru. Habis ganti nggak kembali lagi. Pakai terus yang sempit sampai malu sendiri. Ya berarti syukurlah kalau itu Ya, diperiksa. kita usahakan asli Pak. Saya juga nggak tahu nih MTQ kita ini benar, Asli kok. tapi benar-benar kayaknya dikirim tuh Iya, asli. asli semua. Ya kan sudah lihat nggak mau. Saya nggak mau. Mbak penipu. Mau kita. Orang kayak mana yang jago di tes. Nah, tapi si hadiah itu gede loh Pak, seleksi MTQ itu Pak. Kita kasih yang seleksi aja itu yang juara itu 70 juta lebih gitu kan. Lebih besar ya Pak hadiah atlet menang Pak di DKI. Saking kita pengen beragama tadi Pak. Jadi yang kasus kayak kementerian kayak dari luar itu berulang-ulang sama. Dan saya juga agak kesel jujur aja. Saya pernah mengeluh dan protes. Sekarang nunggu haji, tempat saya itu 93% muslim. Sekarang nunggu haji itu bisa belasan tahun. Saya di komisi 2. Tapi kalau saya minta pakai DPR, di Menteri Agama dikasih jatahnya bisa berangkat cepat. Kita ngomong belak-belakan nih, ngomong jujur nih. Saya kan di komisi 2. Sebelah saya kena korupsi Al-Quran ini, kena nih. Jadi saya suka bantu enggak? Bos, tolong dong nih orang kampung saya tuh mau meninggal di mau haji ini lama nih. Tolong percepat dong. Ini ya, bikin surat. Wah, bikin surat kirim. Lalu juga bantu gue ya, komisi 2 ya. Ada apa ya? Wah, kita bantu sama DPR nih sebelahan di kantor. Kita ngomong. Nah, maksud saya, kenapa sih nggak mau dibatasin misalnya orang yang sudah pernah haji itu nggak boleh mundur. Kasih dulu. Nah, saya pun di DKI sudah saya batasi. Jadi pendamping. Sebenarnya pendamping saya panggil tuh Pak Budi ya. Budi Gutomo. Kamu tahu nggak Pak Budi? Kamu kalau daftar haji berapa lama? Belasan tahun Pak. Itulah hebatnya kamu jadi pendamping. Langsung daftar, langsung berangkat. Ya lo kirim dong pendamping yang belum pernah naik haji. Gak bisa. Astaga, emang ke situ yang jadi penuntun. Lu juga ikut orang. Ngapain sih lo pusing, lu ikut orang juga, lu yang bawa jalan. Kecuali rombongan pertama kali naik haji nih kita nih. Ya kita butuh orang naik haji dong. Itu orang semua. Dia nggak bisa. Lu cari orang-orang yang belum pernah. Ini kesempatan dia naik haji tanpa nunggu. Nah, lu cari bisa. Nah, kenapa nggak bisa diatur? Nah itu yang saya sampaikan ke Menteri Agama. Agama yang baru Pak sekarang. Ya, sampaikan. Apa yang sekarang kan lagi rehab di sana lebih lama lagi jatah kita. Nah terus kita bilang uang gitu mahal. Kalau kita tuh di sana tuh Pak masa jauh-jauh. Saya suka ikut manasik haji namanya. Aku suka buka tuh. Kan bupati kan, itu sih kirim datang ke sini ke pondok apa tuh gede. Ketemu ngomong dia banget. Wah, pengajarinnya semua mirip tuh. Supaya jadi haji yang maklum. Di sana tentu ada lebih kurang, maklumkan manusia pasti hilaf apa.
Jadi jangan banyak protes. Jadi udah ngerasa kok gue bayar mahal dibandingkan haji dari Malaysia, kan bisa bahasa Inggris ngomong kan? Kok mereka dapetnya di satu dekat gitu loh, dengan uang segitu kok ketemu jauh banget gitu kan? Terus DKI mesti sewa bus dari sendiri. Sewa busnya kurang aja lagi. Aku udah dapat laporan loh sewa bus aja kita loh. Karena nggak boleh masuk, busnya itu langsung turun, dia nyewain lagi orang lain tuh apa tuh busnya udah gitu banyak. Dikerjain, padahal motor-motor jelek-jelek semua motor itu. Honda yang udah jelek-jelek kuat, disewain pakai Honda semua. Kita siapin, maka mau kira saya setuju. Sewa bus itu kenapa nggak bisa langsung masuk? Sewa dong, saya tanya. Walaupun saya nggak pernah ke sana, aku yang ikut studi banding sana kan repot. Ini yang bus ini, kita bisa sewa yang masuk ke satu bisa kok. Kita selalu sewa bus yang jauh-jauh, kurang asem. Di DKI orang mudik, kamu mesti pikirkan itu ya. Saya itu kan di Komisi 2, ditawarin di partai saya, kamu pengen ngomong Komisi 2 soal IKTP. Saya protes terus dari IKTP. Saya bilang kenapa sih gak mau kayak mahasiswa saja, bank yang bikinin kartu anggota. Bank lebih bagus BI, gak usah keluar duit, tinggal tambahin alat. Kamu kalau bikin 2, NPWP-mu 2. Siapa yang mau pajak 2? Ngapain buang 5-6 triliun? Ini proyek-proyek bancakan sama orang partai politik. Sebenarnya ngomong ya udah nggak mau lah, kita cuma cucurut. Terus saya ditawarin, kamu kalau banyak ngomong lagi, kamu dipindah ke Komisi Agama, Komisi 10. 8. Saya cuma 8. Saya bicara sama Nurul, kan Nurul dari VT Golkar. Nurul, lu kau pindahin gua ke Komisi Agama, gua bongkar kasus haji lu terlalu mahal sama lu. Dan lu malu lu gua yang bongkar. Gua punya hitungannya nih, haji itu berapa duit, gua bongkar. Masuk duitnya semua. Karena saya pelajari, orang saya kan rata-rata mau naik haji kan, saya kasih, terus saya kasih tabungan 50.000, udah buka akan urusan. Bos mau kasih duit, saya sudah store 20 juta. Makanya saya bisa hajiin banyak orang. Kasih saya duit saya nggak boleh terima duit, gratifikasi bos. Oh saya ikhlas, kalau ikhlas ini provisi tabungan. Ini ada muazin yang nggak mungkin naik haji, oh isi 20 juta, isi dapat jatah. Tapi nunggunya itu gitu lama, orang mau mati nih. Tua mau berapa tahun? Tapi bagus juga kadang-kadang. Karena nunggu dia semangat hidup kan, dia nunggu itu. Dia jaga kesehatan, kita suruh dia apapun dia jaga loh. Dia jangan makan goreng-gorengan ya. Mesti olahraga loh, mesti jalan loh, mesti tidur cukup. Kalau kamu nggak bisa naik haji loh, nanti tanya itu juga bagus, ada bagus juga. Tapi kan nggak pantas. Saya bilang kalau saya masuk rusak. Terus dia tanya kamu mau ke komisi mana? Lu kasih tahu bos-bos itu. Saya ditaruh di komisi mana pun lu sakit kepala aja. Ya udah kalau itu komisi ini aja terus. Jadi saya sepanjang di DPR RI 2,5 tahun itu hanya di komisi 2. Nggak mau pindah itu. Karena komisi 2 itu nggak laku komisi itu jadi tidak gara-gara ada IKTP aja jadi basah. Gara-gara ada IKTP jadi basah. Itu yang terjadi. Saya pengennya itu aja Pak. Ya mumpung ketemu Bapak kalau ngomong kementerian baru kan. Saya menteri baru kan yang harap jadi lanjutin dong. Kalau dia nggak usah lanjutin. Ingat loh siapapun jadi presiden teman saya loh. Kasih tahu menterinya. Nomor 1 juga orang saya, nomor 2 juga orang saya. Ini kartu joker itu. Menterinya mau nyambung 5 tahun, dia 5 bulan mau nyambung lagi 5 tahun kan. Kalau dia lempar isu ini Pak, dia langsung umumkan nih, yang udah pernah naik haji nggak boleh, urutan yang belum pernah, lebih cepat urut kacanya Pak. Nah, yang pasti didukung presiden akan terpilih itu Pak. Ini cara nego ala DKI. Ya, itu aja ya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Langsung aku lihat mukanya sih agak jujur nanti. Lihat mukanya sih agak jujur ini. Jujur Pak. Dari sini aja. Ya Pak. 1, 2, 3. Lagi Pak. 1.